Puasa orang khusus, iaitu puasa orang. Ada mukaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali setelah membahaskan tentang tuntutan zahir pada puasa dengan memerhati hukum hakam, rukunnya, adabnya, yang menjadi syarat sahnya puasa. Itu bahagian daripada ilmu zahir untuk meraih keabsahan atau kebenaran atau sahnya itu puasa. Sehingga dalam hal ini kita diperintahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ibadatu ala ilmin, beribadah atas dasar kita punya ilmu. Bukan beribadah karena kita ikut orang lain beribadah. Beda orang ibadah dengan ikut dengan orang beribadah dengan ilmu. Orang beribadah hanya dengan mengikut, dia hanya ikut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, kali ini kami akan mereaksi sebuah video dari Habib Zainal Abidin tentang bagaimana keistimewaan, bagaimana menjadi orang istimewa di bulan puasa. Tidak membuang-buang sama masa, jom kita play bersama. Hayati objektif daripada ibadah itu. Tapi orang beribadah dengan ilmu, dia tahu kenapa dia beribadah itu, kenapa rukun puasa ada niat, kenapa rukun puasa mencegah daripada makan dan minum dan seumpamanya, kenapa dalam berpuasa ada sunnahnya. Jadi ketika dia beribadah dengan ilmu, maka penghayatannya akan lebih terkesan, serta implikasi ibadah itu akan terlihat pada diri orang berilmu karena dia beribadah atas dasar ilmu. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk beribadah hanya ikut sahaja tanpa kita tahu macam mana nak beribadah dengan betul. Hada Al-Imam Al-Ghazali membahaskan pada awalnya tentang bagaimana rukun-rukun puasa, adab-adab puasa, kesemua itu adalah untuk memberitahukan supaya kita menghayati kepada ibadah. Perlu kita ketahui dalam ibadah ini yang paling utama sekali adalah penghayatan. Penghayatan itulah yang akan memberikan kesan kepada seseorang pada ibadahnya. Kita selalu diajarkan bila membahas tentang usul fiqh, tentang hikmatut tasyri', tentang hikmah syariat hukum. Kenapa disyariatkan di dalam Islam puasa? Kenapa disyariatkan salat? Kenapa disyariatkan zakat? Kenapa disyariatkan haji? Kenapa disyariatkan bakti kepada orang tua? Kenapa disyariatkan taat kepada waliul amri? Kenapa disyariatkan untuk bersedekah? Kesemua hukum hakam yang ada dalam Islam ada hikmatut tasyri'. Kita tidak hanya disuruh berbuat oleh Allah, melainkan kita diberitahu kenapa kita berbuat, supaya kita mantap dan yakin ada qanaah, rasa puas di dalam hati, karena berbuat ada objektifnya, untuk kita tidak tergelincir kepada satu perbuatan yang kita tak tahu hala tujunya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat. Kenapa? Untuk mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang salat yang akan dicari dan dicapai sejauh mana salat saya boleh memberikan kesan kepada saya, mencegah diri saya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zakat. Kenapa zakat disyariatkan? Oh iya, zakat disyariatkan untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, supaya harta saya tak bercampur dengan hak orang lain, fakir miskin. Dengan begitu saya makan hak orang, saya beri makan kepada saya punya anak dan istri daripada hak orang lain, maka ini adalah satu kesalahan besar, mengambil hak orang. Mensucikan hati daripada kedukut dan juga daripada sifat cinta kepada harta. Maka hikmah ini didapat oleh orang yang mengeluarkan zakat, sehingga dia ketika mengeluarkan zakat dia tahu kenapa dia mengeluarkan zakat. Sama juga dengan haji, sama juga dengan berpuasa. Hikmah syariat itu perlu diketahui supaya seseorang itu beribadah tahu destinasi ibadah itu kemana. Dan itu ada berkenaan dengan pentingnya penghayatan di dalam ibadah itu di dunia. Ya, adapun di akhirat itu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akhirat adalah tempat membalas, bukan tempat untuk belajar, bukan untuk tempat mengetahui, melainkan ingin melihat apa yang sudah diamalkan di dunia, pahala yang sudah dijanjikan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat di dalam kita beribadah. Pastikan kita dalam beribadah dua hal ini kita perhati. Kesannya kepada kita dan juga harapannya kepada Allah nanti di akhirat. Hada berkenaan dengan setiap ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, ada membahagikan tentang puasa di sini kepada tiga kategori. Setelah orang mengetahui hukum hakamnya di awal tadi, katanya ada somul umum, puasanya orang awam, dan ada somul khusus, puasanya orang khusus, dan ada puasa namanya khususul khusus, orang yang terpilih daripada yang terpilih. Yang ini adalah high level punya, tidak dibahaskan secara terperinci karena maknanya lebih luas dan juga akan banyak menghabiskan masa untuk kita berbahas tentang saum khususul khusus, sementara kita ingin fokus kepada dua, saumul umum dan saum al khusus. Saumul khusus, dua perkara ini yang akan dibahaskan secara terperinci. Adapun saumul umum katanya adalah orang yang dia menjaga daripada mulutnya, perutnya dan kemaluannya daripada hal-hal yang boleh membatalkan puasa. Itu saumul al-umum, orang berpuasa. Apa orang berpuasa yang awam? Adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa secara zahir. Apa-apa yang membatalkan puasa secara zahir, makan, minum, dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga, atau apa saja yang boleh membatalkan puasa secara zahir, maka bila dia menjaga puasanya daripada hal-hal yang membatalkan secara zahir, dia sudah berpuasa. Tapi level puasa itu levelnya puasa orang awam. Apa sebab dikatakan orang awam? Disebabkan hanya fokusnya sah pada puasa. Imam Al-Ghazali dalam berbahas tentang puasa bukan hanya mengajak kita fokus kepada sah puasa, tapi fokus kepada qabul puasa. Qabulnya puasa beza dengan sahnya puasa. Sahnya puasa bila rukunnya ditunaikan. Qabulnya puasa bila sempurna dalam kita melakukan ibadah zahir puasa dan ibadah batinnya puasa. Yani apakah ibadah batinnya puasa? Itulah yang dimasukkan dalam saum al-khusus, yaitu mencegah anggota badan kita daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini diambil daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saumul umum dan saumul khusus. Adapun saumul umum, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa dengan rukunnya, dengan tuntutannya, dengan syaratnya. Kemudian disebutkan la'allakum tattaqun, objektifnya supaya kamu capai daripada puasa itu kesempurnaan dalam berpuasa. Faman syahida minkum syahra fal yasum, barang siapa yang kamu hadir di bulan puasa, bulan Ramadan datang, maka hendaklah kamu berpuasa. Itu perintah kepada semua untuk kita melakukan amal ibadah puasa. Namun ibadah puasa yang khusus itu disebutkan juga di dalam Al-Quran, seperti la'allakum tattaqun saya sebutkan tadi, dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tak dapat fadilah pahala puasa kecuali haus dan lapar sahaja. Dia puasa, dia tahan makan, dia tahan minum, dia tidak melakukan hubungan suami istri sementara ia berada dalam keadaan puasa. Semua pantang larang puasa itu dijaga. Tetapi jika matanya tidak dijaga melihat yang haram, lidahnya mengumpat orang, maki orang, telinganya mendengarkan hal yang haram, sementara ia berpuasa, puasanya sah, tapi ia tidak puasa yang sempurna atau puasa yang makbul. Karena pada hadis tadi Nabi mengatakan berapa banyak orang berpuasa, puasanya orang awam, tapi tak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Pahala kabulnya tidak ada, karena pahala pasti akan bersyarat dengan kabul. Pahala akan diberi kalau ibadah dimakbulkan. Dalam hadis ini Nabi tidak memberikan penjelasan tentang pahala, tapi hanya diberitahukan dia berpuasa, tapi hanya mendapatkan
letih, mendapatkan haus dan lapar sahaja disebabkan oleh kerana fokus kepada puasa yang umum tanpa fokus kepada puasa yang khusus, ya. Ini perbezaan antara puasa umum dan puasa khusus yang akan diuraikan oleh Imam Al-Ghazali pada bab berikutnya. Adapun shaumul khususul khusus, ini puasa yang lebih general, bukan lagi hanya mencegah makan dan minum sahaja, bukan hanya terhad kepada bulan Ramadan sahaja, tapi lebih general, yakni berpuasa itu artinya imsak, menahan hati daripada memikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni bila terlintah dalam hati seseorang yang termasuk daripada shaum khususul khusus, hal yang besar selain daripada Allah, mahu itu dunia, mahu itu syahwat, hatta yang harus, hatta yang boleh, maka membesarkan hal yang sedemikian bagi golongan ini akan dianggap sebagai satu kesalahan yang besar. Al-Ba'dhu Salihin, ada di Al-Imam Al-Haddad ada menuliskan dalam An-Nafais Al-Uluwiyah, ada orang itu dia terlintas dalam hatinya. Sayyidina Junaid bin Muhammad ada menceritakan, terlintas dalam hatinya itu melihat ada orang muda. Dalam hatinya, kalau orang muda ini dia bekerja mencari rezeki, maka dia pun akan mendapatkan rezeki untuk dia dan keluarganya. Dalam hati dia berbicara seperti itu. Malam dia qiyamul lail, tak dapat nikmatnya ibadah qiyamul lail, dia tidak merasakan lezat, macam tak selesa beribadah, tak seperti biasanya. Maka ketika di dalam keadaan dia tertidur, maka disuruh, kenapa saya tak boleh merasakan nikmatnya qiyamul lail seperti hari biasa? Karena disebabkan lintasan dalam hati kamu tu memikirkan tentang pemuda itu, dengan kamu ada sedikit komen kepada dia. Kata dia, hanya dalam hati saja, seperti kamu, hatta dalam hati pun kena dihisab. Walaupun kita dalam orang biasa, apa lintah dalam hati selagi tak terungkap, tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang-orang yang levelnya tinggi, dia akan dihisab di situ. Kalau ada seorang ba'du salihin mencium istrinya tanpa dengan niat, maka dia jatuh makamnya. Istrinya sendiri, macam mana boleh jatuh makam? Karena kedudukan orang seperti itu yang levelnya tinggi, tidak hanya boleh terfokus kepada syahwatnya sahaja, walaupun kepada hal yang boleh, karena itu halal bagi dia, tapi karena levelnya dia level orang yang tinggi, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang-orang yang berkedudukan abrar, bila melakukan perbuatan yang baik, perbuatan baik itu akan dianggap perbuatan yang kurang bagi golongan yang levelnya level muqarrabin. Maka dalam hal ini khususul khusus adalah golongan orang yang tinggi kedudukannya dalam memahami hakikat puasa. Dan kita akan dengarkan apakah maksud daripada shaumul khusus yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Masya-Allah. 6 muwasafat, 6 kategori untuk seseorang dapat meraih shaumul khusus. Tentunya dalam hal ini tak seorang pun daripada muslim mukmin yang akil yang hanya berfikir yang penting puasa saya sah. Kerana tak ada guna orang berpuasa sah kalau tidak mendapatkan pahala. Susah payah berusaha bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa pulangan. Walaupun gugur kewajiban dalam melaksanakan puasa tersebut, disebabkan dikategorikan sebagai golongan yang sah, cuma dia sangat rugi karena tidak mendapatkan hasil daripada puasanya. Maka kita ingin mengharapkan puasa kita ini sampai kepada shaumul khusus, shaum orang-orang yang khusus, shaum orang-orang yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah shaumul khusus itu? Ada 6 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang puasa yang khusus, yang kita mengharapkan kita dapat menjaga 6 perkara ini. Yang pertama adalah shaumul khusus adalah shaumul basar. Ini dana yang mungkin sukar di zaman kita sekarang ini, tapi walau bagaimanapun taufik akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mahu mencarinya. Shaumul basar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini mempunyai banyak maksud. Yang pertama, tidak memandang aurat orang lain. Yang kedua, tidak memandang rendah kepada orang lain. Yang ketiga, tidak memandang
kenikmatan syahwat saat ia dalam keadaan berpuasa. Pandangan-pandangan seperti ini boleh menjejaskan kesempurnaan puasa itu sendiri, sehingga ia boleh gagal untuk meraih shaumul khusus. Melihat atau menggunakan pandangan ini baik secara live ataupun secara on the screen juga, maka ia perlu untuk dielakkan juga, karena apa yang ada di gambar, apa yang ada di screen tidak lain dan tidak bukan adalah akan mengingatkan benda yang sama kalau melihat dalam keadaan secara fizikal, bila melihat aurat orang lain. Walihada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, atau Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk berjumpa dengan Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum dia buta. Maka baginda Rasulullah memerintahkan kepada dua orang istrinya yang ada di belakang Rasulullah, gal ihtajiba anhu, gal pakailah kamu kain. Jadi bagaimana kita mencapai puasa kita sebagai orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, orang-orang yang soleh. Kita ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid tentang puasa kita untuk mencapai hal-hal yang menjadi orang, termasuk orang-orang pilihan, orang khusus, orang yang soleh, termasuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga mata kita. Dan itu salah satu yang disampaikan oleh beliau dalam berpuasa, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan, mengurangi hal-hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang maksiat. Itu salah satu tips dari beliau untuk mencapai puasa kita, puasa yang kaf atau puasa yang sempurna. Semoga puasa kita termasuk orang-orang yang puasa yang diterima, yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat iman, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.